nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita semua sehingga kita dapat bertatap muka melalui layar HP dengan keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Kedua kalinya salawat serta salam selalu dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawakan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Pada kesempatan kali ini izinkan kami mempresentasikan hasil diskusi kami melalui kasus pembacokan anggota TNI Angkatan Darat. Sebelumnya kami akan mempresentasikan tim kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Nurul Bisa, dengan nomor induk mahasiswa 2338003551. Kemudian ada dengan saya Sila Julia Putri dengan nomor NIM 2300003044. Saya Hana Nabila Aisyah dengan NIM 2311100352. Dan saya Intan Awalia Putri dengan nomor induk mahasiswa 2315003053. Di sini ada 3 cakupan materi utama. Yang pertama adalah mengenai kronologi kasus, yang kedua mengenai dasar undang-undang, dan yang ketiga adalah mengenai hasil kasus. Yang pertama kronologi kasus yang akan disampaikan oleh saudara Hana dan juga Sila. Silakan. Telah terjadi kasus pembacokan terhadap anggota TNI Angkatan Darat di Denpom Siliwangi yang bernama Prakas Supriyadi yang berumur 27 tahun tewas dibunuh oleh Arya Wirajaya di Jalan HOP Ciketing Kudik, Bantar Gerbang, Kota Bekasi pada Jumat 29 bulan 3 2024 pada pukul 15.30 WIB. Berikut ini adalah kronologi kasusnya. Yang pertama, teman korban yaitu S menghubungi korban karena mengaku diajak berhubungan dengan pelaku. Kemudian korban mendatangi pelaku bersama temannya dengan maksud menyelesaikan permasalahan dengan S. Kemudian korban lalu mengajak pelaku ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor. Lalu pelaku membelokkan arah motor ke rumah temannya yaitu Alfian. Pada saat di depan jalan rumah Alfian, tiba-tiba pelaku berteriak dengan kata-kata begal dan membuat korban melarikan diri karena takut diambil massa. Kemudian pelaku justru mengambil pedang dari rumah temannya lalu mengejar korban dan membacoknya sebanyak 4 kali. Kemudian akan dilanjutkan oleh saudara Hana. Baik, kemudian korban mendapatkan luka berat pada bagian kepala, bagian belakang, dan lengannya. Kemudian korban ditemukan oleh warga di Jalan Pangkalan 5, Ciketing, Kudik. Setelah mendapatkan pertolongan dan dibawa ke rumah sakit, korban dinyatakan meninggal dunia. Penyebab kematian korban akibat kekerasan benda tajam pada bagian belakang kepala yang menyebabkan perdarahan pada otak dan menyebabkan kerusakan jaringan otak. Baik, kemudian dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah dasar undang-undangnya. Adanya kejadian pembacokan tersebut yang menyebabkan korban kehilangan nyawanya telah menuntut hak yang paling mendasar bagi manusia, yaitu hak untuk hidup. Hal tersebut termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28I ayat 1, bahwasanya hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak berbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Selain itu juga ada pasal 355 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP tentang penganiayaan berat dan pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang dikenakan kepada pelaku. Selanjutnya adalah hasil kasus yang akan dijelaskan oleh Nurul. Terima kasih Intan. Kemudian saya akan menjelaskan hasil kasus
lebihnya mohon maaf. Nur wal qalami wa ma yasurun.